Hai bajak laut, selamat datang di channel Hatiku Mata. Sepanjang narasi One Piece, banyak bagian seperti remah roti yang telah disebar oleh Oda sendiri. Dan beberapa di antaranya sekarang tampak siap untuk disatukan dengan cara yang mengerikan. Salah satu yang paling menarik adalah nama kapal Blackbeard yang bernama Saber of Sebek. Lagi pula, mengapa seseorang yang strategis seperti Marshal D. Teach memberi nama kapalnya dengan nama yang tampak seperti pedang? Yah, karena saber bukanlah istilah umum yang digunakan untuk menamai kapal. Secara harafiah, istilah ini merujuk pada jenis pedang panjang dan melengkung yang sering digunakan oleh petarung yang elegan namun mematikan. Dan di sanalah percikan pertama dari sebuah wahyu yang lebih besar muncul. Bagaimana jika nama ini bukan sekadar simbolis atau penghormatan? Bagaimana jika pedang legendaris Rox de Sebek benar-benar ada dan Blackbeard akan mengungkapkannya kepada dunia? Sebenarnya, kita hanya tahu sedikit tentang Rox, tetapi apa yang kita ketahui cukup untuk melukiskan gambaran yang mengerikan. Dia bukan hanya bajak laut yang kuat, dia adalah ancaman terbesar sebelum era Rogers. Seorang pria yang memimpin monster seperti Kaido, Big Mom, dan Whitebeard. Seorang bajak laut yang cukup berani untuk menantang naga langit secara langsung. Dan terlebih lagi, seorang pria dengan inisial D dalam namanya yang sangat ditakuti bagi pemerintah dunia, tampangnya selalu terkait dengan individu yang memiliki kekuatan luar biasa, keberuntungan yang tidak wajar, dan peran kunci dalam sejarah dunia. Dan jika Rox de Sebek benar-benar seorang pendekar pedang legendaris, hampir dapat dipastikan, ia memiliki sebilah pedang yang pantas menyandang namanya, senjata yang ditempa untuk kehancuran, untuk kekacauan, sesuatu yang dapat menyaingi Saijo Owazamono, 12 pedang tingkat tertinggi seperti Murakumo milik Shirohige atau Shodai Kitetsu. Namun inilah inti teorinya, bagaimana jika pedang itu tidak hilang, bagaimana jika disembunyikan, disegel, atau disimpan dengan aman oleh seseorang, sampai Blackbeard menemukannya, itu masuk akal sekali. Blackbeard terobsesi dengan sejarah, dia adalah salah satu dari sedikit karakter yang benar-benar mempelajari masa lalu. Dia tahu apa yang dicarinya, dan mungkin saja saat mengikuti petunjuk tentang Rox, seorang pria yang warisannya ingin dia bangkitkan kembali, dia pergi ke reruntuhan lembah dewa atau situs hilang lainnya untuk mencari senjata itu. Dan begitu dia akhirnya menemukannya, dia menghormati Raja Bajak Laut Kegelapan dengan menamai kapalnya dengan nama Saber of Sebek. Dalam kasus tersebut, kapal tersebut tidak hanya akan menjadi alat transportasi, tetapi akan menjadi altar terapung bagi kekuatan kegelapan yang ingin diwarisi oleh Blackbeard. Kehadiran Sebek pada nama kapal merupakan tanda yang jelas bahwa Teach tidak hanya ingin meneruskan warisan Rox, tapi ia ingin melampauinya. Dan dengan membawa pedang pendahulunya, dia menyatakan kepada dunia bahwa dia siap membawa perang kegelapan sejati. Sekarang bayangkan dampak naratif itu di tengah perang terakhir, saat semua pihak bertabrakan, pemerintah, kaum revolusioner, topi jerami, angkatan laut, dan Imu. Blackbeard muncul sambil menghunus senjata yang tidak hanya kuat, tetapi juga bersejarah. Pedang hitam yang diselimuti persenjataan haki setebal bayangan, ditulisi dengan tanda-tanda kuno. Dengan kehadiran yang begitu berat, bahkan udara di sekitarnya seakan menahan napas. Mungkin pedang itu bahkan punya nama tersendiri, seperti Kurai no Kazui, yang artinya banjir kegelapan, atau Yami no Taisen, yang berarti gunung bayangan. Dan pada saat itu, dunia akan menyadari singgasana Sebek tidak lagi kosong. Kota itu diklaim bukan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan penaklukan. Namun, ada banyak hal yang mungkin diketahui oleh Imu sendiri tentang keberadaan pedang ini. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa pemerintah dunia sangat takut pada Blackbeard, bukan hanya karena dua buah iblisnya, bukan hanya karena pasukannya yang semakin besar, tetapi karena jauh di lubuk hatinya, ia adalah bayangan hidup dari era Rox yang bangkit kembali di depan mata mereka, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dan kemungkinan yang paling mengganggu adalah bahwa pedang itu mungkin bukan sekadar benda, tetapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah artefak dari abad kehampaan, sesuatu yang ditempa dengan pengetahuan terlarang, sesuatu yang ketika diacungkan menghubungkan penggunanya langsung dengan roh Sebek. Dan mungkin itulah sebabnya Blackbeard tampak lebih kejam, lebih strategis, lebih merusak, karena dia tidak lagi sendirian dalam tubuhnya sendiri. Untuk benar-benar memahami dampak pedang ini, kita perlu kembali ke peristiwa terbesar yang dihapus dalam sejarah One Piece, yakni insiden God Valley. Sampai hari ini, kita tidak tahu persis apa yang terjadi di sana. Kita tahu itu adalah pertarungan antara bajak laut Rox dan musuh terbesar di zaman mereka, yaitu Roger dan Garp. Kita tahu bahwa entah bagaimana Rox dikalahkan di sana, dan setelah momen itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pulau itu lenyap dari semua peta. Seolah-olah pemerintah dunia tidak hanya ingin menghancurkannya, mereka ingin menghapus jejak apapun yang
terjadi di sana. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan itu? Karena ada sesuatu di sana yang tidak boleh diketahui dunia. Bukan hanya kematian Rox, tetapi apa yang ia coba lakukan, apa yang ia temukan, dan apa yang ia gunakan. Teorinya adalah bahwa pedang legendaris Rox de Xebec adalah kunci menuju lembah dewa. Mungkin bahkan secara harfiah pedang itu ditempa dengan pengetahuan dari abad kekosongan, diukir dengan prasasti dari orang-orang kuno, atau dibuat dengan bahan-bahan dari kerajaan Joy Boy. Pedang yang memiliki sifat mistis atau kekuatan tersegel mungkin mirip dengan senjata kuno, mungkin bahkan sesuatu yang mampu membuka potensi sebenarnya dari buah iblis saat digunakan bersamanya. Sekarang pikirkan bersama saya, mengapa Blackbeard sangat menghargai Pulau Bajak Laut Hachinosu, mengapa dia menanam akarnya di sana, dan mengapa dia mengumpulkan pengguna buah iblis yang kuat dan tampaknya tahu di mana buah-buah ini akan muncul kembali karena dia mengikuti jejaknya. Blackbeard tidak hanya mewarisi nama kapal, ia juga membangun kembali rencana awal orang yang hampir menghancurkan dunia. Dan pedang legendaris ini, pedang Xebec, mungkin merupakan bagian terakhir, senjata yang mungkin disegel di lembah dewa sebelum pembantaian. Mungkin Garp yang mengambilnya atau mungkin disembunyikan di kapal Blackbeard selama ini, dan baru sekarang dia merasa siap untuk menggunakannya. Sekarang bayangkan adegan di perang terakhir, saat Luffy dan sekutunya berada di puncak pertempuran melawan pemerintah dunia, Blackbeard muncul. Dia tampak berbeda, tawanya yang khas masih ada, tetapi tatapan matanya membawa beban baru, kesombongan yang lebih gelap. Lalu ia membawa sesuatu yang tidak dikenali oleh satupun tokoh, tetapi pembaca tahu persis apa itu. Sebuah bilah pisau melengkung segelap malam dengan nama Xebec terukir dalam bahasa yang telah lama terlupakan. Saat pedang itu dihunus, langit menjadi gelap, angin berubah arah, dan letusan haki sang penakluk meledak begitu hebat hingga tanah pun mulai retak. Bahkan Shanks, dimanapun dia berada di dunia, ia merasakan kehadirannya dan berhenti sejenak karena dia tahu Xebec telah kembali. Pedang ini akan menjadi lebih dari sekedar senjata. Itu akan menjadi saluran bagi Rox Xebec, seolah-olah Blackbeard adalah wadahnya, penerus terpilih untuk meneruskan keinginannya. Mungkin itulah sebabnya Teach tidak pernah tidur. Mungkin karena dia bukan lagi satu jiwa tetapi dua, dia dan Xebec berbagi tubuh yang sama, dan inilah bagian yang paling simbolis. Pedang memiliki kekuatan untuk membelah dunia dalam dua cara, secara fisik dan ideologis. Sementara Luffy melambangkan kelahiran kembali, kebebasan, dan era baru. Blackbeard dengan pedang Xebec di tangan melambangkan kekacauan masa lalu dan kehancuran total. Pengungkapan ini akan membawa sesuatu yang lebih dalam ke dunia One Piece, sebuah pedang legendaris yang bahkan menyaingi Enma atau Shodai Kitetsu, tetapi dengan bobot sejarah yang menghancurkan. Pedang yang pernah membawa dunia ke ambang kehancuran dan kini berada di tangan Blackbeard yang akan dapat melakukannya lagi. Kemunculan pedang milik Xebec memperkenalkan jenis persaingan baru, bukan hanya untuk memperebutkan gelar Raja Bajak Laut, tetapi persaingan warisan. Rox ingin menghancurkan dunia. Blackbeard ingin membangunnya kembali menurut citranya sendiri, dan dengan pedang di tangan, ia memiliki semua alat untuk melakukannya. Namun pertanyaannya, siapa yang akan menghentikannya? Itulah konten hari ini. Gua harap lu menyukainya dan ingin berbagi pendapat lu tentang subjek ini. Jangan lupa untuk membagikan videonya, berikan jempol, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan tetaplah luar biasa.